Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan yang sama sekali tidak akan pernah bisa kita hitung, saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sebagai manusia hanya bisa bersyukur, mengucap alhamdulillah, dan berusaha untuk beramal solih agar Allah itu senang, agar Allah itu cinta, agar Allah itu lebih sayang kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita, teladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga keluarganya dan para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir kelak. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai belajar kembali. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini sangat teratur. Allah menciptakan bumi ini menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dan Allah itu sangat tahu akan kebutuhan makhluk-makhluknya. Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu kebutuhan hewan, dan Allah juga tahu kebutuhannya tumbuhan. Nah, dan Allah
sangat tahu bahwa manusia ini juga seringkali merasakan kebosanan gitu ya, bosan. Manusia ini banyak yang tidak bisa bersyukur gitu. Ketika musim kemarau minta hujan, ketika musim hujan minta kemarau gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam berjalan bergantian seperti itu sepanjang hari gitu. Allah tahu bahwa manusia ini tidak bisa bekerja terus-menerus, maka harus istirahat. Dengan itu Allah menjadikan Allah mengatur agar bumi ini sebagiannya menjadi gelap, jadi malam gitu, agar manusia bisa istirahat. Nah, kemudian dan menjadikan setelah malam ini ada siang, yaitu manusia itu kan kalau tidur terus-terusan itu juga bosan, capek, pengen beraktivitas, pengen bergerak. Jadi Allah jadikan siang. Jadi ketika bangun manusia itu bisa beraktivitas dan menikmati sinar matahari. Nah, Allah juga tahu bahwa kebutuhan manusia itu butuh siang dan juga butuh malam. Seperti bagaimana Allah tahu bahwa manusia itu membutuhkan musim dingin dan juga musim panas. Nah, seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengatur pergantian keadaan yang ada di bumi, mengatur pergantian siang dan malam, mengatur pergantian musim, mengatur pergantian cuaca atau suhu, dari dingin jadi panas, kemudian jadi dingin lagi dan panas lagi, begitu seterusnya. Nah, dan juga musim yang berganti setiap tahunnya. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim kemarau, ada musim hujan. Seperti itu juga Allah mengatur pergantian musim buah-buahan gitu ya. Biasanya kalau kemarau itu musim buah apa, terus nanti kalau musim hujan nanti musim buah apa. Nah, Allah itu tahu gitu ya, ada beberapa tumbuhan juga yang membutuhkan banyak sinar matahari, ada beberapa tumbuhan yang membutuhkan sinar mataharinya itu sedikit. Terus ada juga, Allah itu juga tahu bahwa ada hewan-hewan yang menyukai musim dingin, dan juga ada hewan-hewan yang lebih bertahan hidup di musim panas. Jadi Allah dengan mudah mengatur pergantian musim dari kemarau kemudian hujan, semudah Allah menggantikan siang dan malam. Begitu seterusnya. Dan Allah itu sudah mengatur waktu-waktunya juga. Dengan begitu kehidupan yang ada di muka bumi ini menjadi teratur, menjadi seimbang. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Nah, dan itu Allah lakukan juga untuk kenyamanan manusia. Pergantian musim ini Allah atur sedemikian rupa, sesempurna mungkin untuk kenyamanan manusia yang hidup di bumi, agar manusia tidak terus-terusan kepanasan dan agar manusia tidak terus-terusan kedinginan. Maka kita manusia, karena Allah sudah mengatur semuanya dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, jadi kita ini harus pandai mensyukuri apa yang terjadi saat pergantian musim. Ketika musim panas, kita syukuri bahwa Allah memberikan musim panas, yaitu sinar matahari yang banyak pada musim-musim itu, pada musim kemarau. Dan
ketika musim hujan pun kita syukuri bahwa Allah memberikan air yang cukup, memberikan udara yang sejuk saat ada musim dingin atau musim hujan. Karena Allah menjadikan pergantian musim ini juga, Allah mengatur pergantian musim itu juga demi kebaikan kita, demi kebaikan manusia, demi kebaikan hewan, tumbuhan, dan demi kebaikan makhluk Allah yang lain. Dan pergantian musim ini juga bukti bahwa Allah sangat memperhatikan kita. Allah sangat memperhatikan makhluknya. Gitu. Jadi kita yang diperhatikan ini juga harus mensyukuri. Kita harus berterima kasih kepada Allah atas kasih sayang Allah yang selama ini Allah beri kepada kita. Atas nikmat Allah yang Allah beri kepada kita. Ketika musim kemarau, kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa merasakan panas matahari. Panas matahari itu adalah nikmat yang sangat besar, seperti bagaimana kalian ketika kalian pelajari di materi seperti yang kalian pelajari di tema energi gitu ya. Jadi kan Allah menjadikan matahari itu dengan banyak sekali manfaat. Maka dari itu ketika datang musim kemarau, musim panas, kita harus mensyukuri adanya banyak sinar matahari yang mengenai bumi yang kita tinggali. Nah, begitu juga saat musim dingin, saat musim hujan. Nah, musim hujan turun hampir tiap hari juga harus kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita air yang cukup, yang mana air hujan itu juga banyak sekali manfaatnya pada kehidupan kita. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas satu persatu tentang apa yang terjadi di tema musim. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekian dulu video dari Ustazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar terus menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dulu materi pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.